Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah. Dalam kehidupan yang penuh persaingan ini, tidak sedikit orang tergoda untuk mengabaikan asal-usul rezekinya. Padahal Allah telah berulang kali mengingatkan, makanlah dari yang halal lagi baik. Dan jangan pernah mengikuti langkah-langkah syaitan yang menjerumuskan. Karena syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Rezeki yang halal bukan hanya mengisi perut, tapi juga mengisi hati dengan ketenangan, membangun rumah tangga dengan keberkahan, dan menjadi titik awal bagi hidup yang lurus di jalan Allah. Pemirsa, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan mengulas sebuah tema yang meneguhkan kita tentang pentingnya menjaga kebersihan rezeki. Semoga dari pembahasan kita termasuk orang-orang yang selalu mencari yang halal, menjauhi dari yang syubhat, dan mengutamakan ridho Allah dalam setiap rupiah yang kita dapatkan. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio. Ada gurunda dan juga ayahanda kesayangan kita semua, Kiai Haji Haris Sakam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kiai? Baik, Sehat? sehat, afiat, seger, bugar. Alhamdulillah. Sering ngitung duit, bahagia. Boleh dong dibagi Pak Kiai. Masya Allah. Mudah-mudahan kelapangan rezekinya nular bagi kita dan juga mungkin pemirsa di rumah ya Pak Kiai. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita bahas tema kita hari ini Pak Kiai, saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, Pak Kiai, pembahasan kita adalah hidup baik dimulai dari rezeki yang halal. Tapi kan konsep yang tadi seperti disampaikan di awal ya, rezeki itu kan memang Allah menginginkan kita mencari yang halal lagi baik, halalan thayyiban. Sebenarnya mendefinisikan halal lagi baik itu dalam konteks kita mengelaborasi rezeki itu seperti apa Pak Kiai? Silakan. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du, Mbak Mila dan para pemirsa pecinta gapai kemuliaan tafsir Al-Quran tematik. Pada pagi hari ini tema yang barangkali bagi Bapak dan Ibu dan para pemirsa mestinya sedikit saja meluangkan waktu untuk bisa mengerti benar. Karena kajian kita ini dua aspek halalan thayyiban itu menjadi hal yang sangat mendasar. Betapa orang tidak bisa hidup kalau tidak makan dan tidak minum. Berarti makan dan minum adalah masalah yang sangat mendasar untuk melahirkan gerak kehidupan. Dalam ayat Al-Quran yang secara jelas di dalam Al-Baqarah tadi sudah dijelaskan. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwati syayatin. Hai manusia, jadi bukan berlaku untuk orang Islam saja, orang beriman saja, bersifat umum. Makanlah apa yang ada di muka bumi ini halalan, yang halal, thayyiban dan thayyib. Nah ini sebenarnya dua hal yang menggambarkan tubuh manusia. Jadi kalau thayyib itu maknanya gizi sempurna. Kalau dulu 4 sehat 5 sempurna, sekarang gizi sempurna itu. Jadi itu namanya thayyib. Jadi makanannya harus memenuhi kriteria asupan gizi sempurna. Tetapi Islam juga bukan cuma gizi sempurna, harus halal. Halal itu maknanya hulul, itu maknanya melepaskan dari kesalahan. Ya, jadi tidak salah dalam pandangan agama, dalam pandangan Allah, tidak sama pada pandangan manusia. Dan tidak salah dalam pandangan akal manusia. Itu namanya halal. Nah oleh karena itu dua hal ini, halalan thayyiban ini yang membentuk manusia. Jadi kalau ibu yang hamil, dari mulai hamil dia sudah menjaga asupannya, gizinya, semuanya diperhatikan, pasti anaknya sehat. Yang sehat itu fisiknya. Tetapi
apakah dia akan sehat dalam pengertian rohaninya? Nah, itu bagiannya yang halal. Pendasaran memberi ibu makan yang halal, kemudian saripatinya dibentuk ya menjadi tubuh, menjadi anggota tubuh bayi itu, maka dua hal ini juga dari mulai di dalam kandungan sudah terbentuk. Tidak sedikit orang yang cuma memperhatikan thayyiban saja, tidak memperhatikan halal. Nah, itu nggak bagus cuma thayyib. Tapi halal doang tidak memperhatikan thayyib juga nggak bagus. Yang penting halal, tetapi bisa jadi dia akan kurang gizi karena yang cuma diperhatikan cuma halal saja. Nah, dua-duanya harus berimbang. Jadi thayyib dimensinya fisik, halal dimensinya jasmani, rohani, ya rohani. Jadi kalau dalam konteks rezeki dalam bentuk makanan tadi misalnya Pak Kiai ya, baik itu adalah memenuhi asupan gizinya. Ya. Gitu ya. Jadi secara fisik itu bagus untuk tubuh kita. Betul. Tapi kalau halal itu bagaimana kemudian hubungannya, relasinya dengan kerohanian kita, Ya. keberkahan kita. Betul. Gitu ya kira-kira. Baik, Masya Allah. Pak Kiai, kalau kita kembali lagi pada Al-Baqarah ayat 168, wahai manusia makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Artinya kan sebenarnya Allah memberikan peringatan karena kayaknya gitu ya. Kalau saya dari sejauh yang saya tahu Pak Kiai, jadi hati-hati karena rezeki itu kalau nggak hati-hati kamu bisa tergelincir mendapatkan rezeki dengan langkah-langkah yang tidak baik mengikuti langkah syaitan. Begitu ya Pak Kiai. Dan seperti apa sebenarnya bentuk yang tidak baik yang menurut Allah yang Allah sampaikan dalam Quran itu seperti apa? Langkah-langkah syaitan ini Pak Kiai. Penjelasan tentang detailnya ini tidak ada detail di dalam Al-Quran. Tetapi ulama-ulama tafsir membantu menjelaskan itu. Salah satunya Imam Qurtubi di dalam tafsirnya itu menjelaskan tentang penafsiran yang dibuat oleh Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari. Beliau mengatakan la yasihul halal illa bil ilmi. Tidak sah menyatakan sesuatu itu halal kecuali dengan ilmu. Artinya orang nggak bisa ini halal, ini tidak halal. Mesti ada standarisasi keilmuannya. Itu yang pertama. Berarti standar keilmuannya pasti adalah standar keislaman yang menentukan kehalalan itu. Kan kasus yang sekarang ini terjadi nih, hari ini beritanya di CNN juga ya luar biasa bahwa ada ya yang menjual ya ayam siap saji tetapi non halal. Yang ketahuan. Ya, yang repotnya lagi bahwa itu sudah mendapatkan sertifikat halal. Sedih gitu Pak. Iya, berarti kan ini akal-akalan nih. Dia nih bukan cuma harus diluruskan, harus disetrap dulu. Karena nanti akan begitu lagi, akan berulang lagi. Ya, itu kalau terjadi kesalahannya di pihak ya produsen. Tapi jangan-jangan juga mesti dikoreksi. Lembaga yang sertifikasi halal jangan-jangan seleksinya itu standarnya kendor ya dengan cara tertentu umpamanya. Ini juga harus ditegur. Ya kembali pada konsep pengertian halal, jadi la yasihul halal illa bil ilmi. Tidak bisa disebut halal itu kecuali dengan standar keilmuan. Buka Al-Qur'an, mana hadis. Ya, kemudian beliau mengatakan wala yakunul malul halal illa bisitti khisalin, dan tidak bisa dikatakan harta itu halal kecuali dengan 6 indikasi. Ya, harus ada ya hatta yasfuwa an sitti khisalin. Dia harus terbebas dari 6 hal. Yang pertama ar-riba. Oh, riba. Ya, harta itu tidak boleh dengan riba. Riba itu memperanak pinakan uang, ya rentenir. Maaf, anak rentenir tidak akan mungkin jadi anak yang soleh dan soleha dalam dimensi asupan. Tapi kalau Allah punya kehendak bisa saja. Itu yang pertama riba. Yang kedua wal haram.
Yang dimaksud haram adalah nususul haram. Yang di dalam Al-Quran, di dalam hadis dinyatakan dia haram. Seperti anjing, babi, kuluzi bagin minas siwa, setiap yang bertaring. Nah itu namanya al-haram. Kemudian yang ketiga as-suhtu. Suhtu itu maknanya caranya yang haram. Makannya seperti kasus tadi itu. Makannya, olahannya ayam. Tetapi caranya yang tidak halal. Ya. Pak Kiai izin, ini berarti yang saya sebutkan dulu 3 hal yang menjadi indikasi harus halal ya. Itu pokoknya terhindar dari riba. Kemudian yang haram tadi bagaimana dijelaskan dalam Quran dan hadis. Kemudian cara mendapatkannya. Oke. Nah, kita bahas 3 dulu. Nanti yang 3-nya kita bahas di segmen berikutnya Pak Kiai. Kita harus break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen kedua ini seperti biasa Kiai Haji Haris Hakam akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Muhammad Fauzan yang berasal dari Aceh. Mari kita simak bersama pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan. Saya berasal dari Aceh, merupakan staf di Travel Ashraf Wisata Islami. Pertanyaannya, apa hubungannya rezeki yang halal dengan anak yang dilahirkan? Artinya, kalau makanan dan minuman itu kan membentuk fisik. Makanan dan minuman tidak membentuk karakter. Karakter itu dibentuk oleh spiritual. Nah, apa hubungannya materi kepada yang non-materi? Apa hubungannya materi dengan spiritual? Sehingga kami yang ingin menikah mendapatkan pembekalan tentang bagaimana kami memiliki keturunan. Kemudian, sebatas mana sebenarnya keterikatan manusia itu dalam beraktivitas dengan Tuhannya? Bukankah Allah memberikan hak kepada kita? Allah memberikan kemampuan, memberikan kepada kita kemampuan untuk berkreasi, memberikan kepada kita kemampuan untuk bekerja, untuk mengeksplor alam. Dan sejauh mana kita melibatkan Allah dalam hal-hal yang semacam itu. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Muhammad Fauzan dari Aceh yang sudah memberikan pertanyaan. Ini Masya Allah Pak Kiai, 2 pertanyaannya bagus sekali. Ada pertanyaan, ini mungkin persiapan secara spiritual dan mental untuk menikah juga ya Pak Kiai ya, tadi ya. Bagus Masya Allah. Jadi sebelum menikah harus menuntut ilmu dulu, ceritanya begitu. Pertanyaan yang pertama adalah apa hubungan rezeki yang halal dengan anak yang dilahirkan? Kalau kita bicara rezeki itu kan sifatnya memang materi. Tapi ternyata dalam konsep rezeki yang kita tahu dalam Islam itu sangat berkaitan dengan spiritual atau non materi. Nanti boleh dijelaskan Pak Kiai. Yang kedua, sebatas mana keterikatan manusia dalam beraktivitas dengan Tuhannya? Artinya sejauh mana kita melibatkan Tuhan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan? Silakan Pak Kiai. Baik, yang pertama untuk Ananda Fauzan ya di Aceh, ayat Al-Quran yang kita baca itu ya, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Jadi makanlah yang Allah buatkan, yang Allah sediakan di bumi itu yang halal dan yang thayyib. Tadi kalau dibilang bahwa makanan itu cuma membentuk fisik, tidak membentuk karakter, itu harus diperbaiki. Inilah yang dimaksud dengan halalan thayyiban. Jadi thayyib itu membentuk fisik. Tapi halalan membentuk karakter. Halalan membentuk spiritual. Nah, kenapa begitu? Tadi menarik nih. Karena tadi sudah kata Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari itu kan syaratnya 6 kalau untuk disebut dengan halal.
Yang pertama dia tidak terbebas dari riba, ya. Kemudian dia terbebas dari yang haram yang sudah dinaskan. Ketiga, yang ma'ala as-suhtu, cara. Walaupun bendanya halal, tapi caranya tidak bagus, maka dia jadi tidak bagus juga. Nah, yang keempat adalah hulul. Ya, objeknya halal, pekerjaannya halal, tapi memaksa orang. Ya, dengan cara maksa orang seperti pada kerja paksa dan lain sebagainya, atau mempekerjakan di luar batas kemanusiaan. Yang kelima, al-makruh, hal-hal yang dibenci. Makruh itu maknanya bukan cuma sekedar tidak berdosa, tetapi makruh, ya, yang Allah tidak suka. Kita bisa lihat ya, dalam kehidupan Nabi itu, Nabi menambahkan yang lebih lagi dari itu adalah yang keenam itu adalah asyubhat. Syubhat itu belum jelas statusnya. Nah, 6 ini kalau dia terbebas, maka dia disebut dengan makanan yang halal. Dalam penafsiran, maka inilah yang disebut dengan makanan yang halal. Maka dari kriteria 6 hal yang mesti terbebas ini, apabila dia sebuah makanan, maka tidak ada darah orang lain, tidak ada keringat orang lain di makanan yang dia makan dan dia minum itu. Jadi itu ekstrim banget tuh. Makanan yang haram itu sebenarnya bisa jadi ada darah orang lain, ada keringat orang lain, ada tenaga orang lain yang terbawa, yang menyebabkan dia tidak jadi murni itu. Nah, oleh karena itu pembentukannya yang halal itu bukan fisik, bentuknya itu rohaninya. Jadi anatomi yang khafif, yang tidak kasat mata itu dibentuk oleh halal. Yang kasat mata itu dibentuknya dengan yang thayyib. Oke, paham. Itu. Kemudian yang kedua, pertanyaan 2, sejauh mana kita hubungan kita dengan Allah. Nah, jangan berharap sebuah hubungan dulu kalau modal dasarnya itu tidak ada. Jadi mana mungkin kita bisa berhubungan sama presiden kalau kita tidak memiliki cara dan hubungan gitu. Umpamanya gini, yang bisa ketemu sama presiden itu orang yang kriterianya seperti ini. Nah, salah satu kriteria untuk bertemu sama Allah itu makanannya mesti halal. Jadi kalau seandainya makanannya tidak halal, maka karakter, perbuatan dan lain sebagainya itu juga tidak akan bisa. Jadi Mbak Mila, kajiannya itu begini. Kalau thayyib itu yang dibentuk itu fisik, kalau halal itu yang dibentuknya hati. Hati, betul. Nah, dalam hadis dikatakan iza saluhat sairul amali. Kalau hatinya bagus, maka amal orang itu pasti bagus. Wa iza fasadat, kalau hatinya jelek, fasada sairu amali, maka jelek juga. Nah, padahal kalau dicek secara fisik semuanya memenuhi kriteria. Itu saya kira Fauzan ya membedakan dari 2 hal itu tadi. Jadi pentingnya sebenarnya memilih rezeki atau mengambil rezeki yang halal dan thayyib itu karena sangat mempengaruhi bagaimana kita menjaga konektivitas kita dengan Allah ya Pak Kiai ya. Kalau yang masuk haram kan pada akhirnya mempengaruhi cara kita berkomunikasi, relasi kita dengan Allah kan, berarti intinya seperti itu. Otomatis ya. Jadi Tuhan tidak bisa bersemayam dalam hati ketika hatinya itu kotor. Masya Allah. Nah, dalam era sekarang Pak Kiai, yang area syubhat yang tadi Pak Kiai sebutkan ada 6 indikasi. Poin syubhat kan sebenarnya juga kalau kita tarik dalam kondisi sekarang itu sangat besar ya Pak Kiai. Ini benar nggak ya? Ini halal atau haram ya gitu. Kadang-kadang kita juga seringkali terjebak dalam area syubhat gitu. Nah, bagaimana kita itu bisa kemudian punya panduan, punya guidance bahwa kita mantap gitu memilih gitu. Yang berarti apa yang harus kita lakukan Pak Kiai supaya yang masuk ke dalam tubuh kita, yang dikonsumsi oleh anak keluarga kita itu yang memang yang halal dan thayyib gitu Pak Kiai.
Ya, ada teori dalam jurnalistik gitu kan, kalau pemberitaan itu apa, Mm-mm. ya siapa, Mm-mm. di mana, Ya, kenapa. 5W1H gitu. Ya, semuanya Ya, satu gitu. hal. Dalam menentukan kriteria halal itu sama. Apa? Mm-mm. Yang mau kita makan tuh apa Oke. sebenarnya? Kalau kata apa itu berarti spesifikasinya itu sudah jelas. Lah kalau orang yang menyajikannya, yang menjualnya tidak memberikan apa itu rumusan dari kandungan apa yang ada, maka orang yang waro itu orang tarku syubhat khaufan an wuqu'il muharramat. Waro itu orang yang menjaga diri tidak mau kepada yang subhat, takut jatuh pada yang haram. Nah, apa pada dimensi apa, bagian kata apa itu, maka kita mesti ngerti makanan minuman itu, maka kita mesti tahu apa kandungannya itu tadi. Kemudian siapa? Ini yang memproduksinya siapa? Kalau jelas-jelas memang yang memproduksinya bukan orang Islam, walaupun kita tidak mengatakan harus mengatakan itu pasti haram, tetapi kita mesti berhati-hati. Bagian dari waro. Karena dia dalam waro itu dia, maaf nih, pipisnya bagaimana, buang airnya bagaimana, bersucinya bagaimana, itu juga menjadi bagian. Kemudian di mana? Nah, tempat di mana kita beli ini juga pengaruh juga. Kita bisa lihat yang datangnya itu umpamanya sipit semua. Itu kan sebenarnya indikator. Ya. Kemudian kenapa? Ya kita mesti tanya ya, kenapa ini kok mendapatkan responnya dari ini tertentu, dari yang ini tidak. Maka teori itu juga bisa kita gunakan untuk mencari indikasi tentang kehalalan itu tadi. Ya, dalam aspek misalnya makanan. Oke. Menarik sekali Pak Kiai, tapi sekali lagi kita harus jeda. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Hidup Baik dimulai dari rezeki yang halal. Pak Kiai, ini mungkin pembahasannya masih soal makanan nih, kalau misalnya, karena itu yang paling sering kita hadapi. Misalnya kita lagi makan di satu pusat perbelanjaan gitu ya, lagi pengen makan ini gitu, tapi kan belum ada sertifikasi halal. Walaupun dia bilang ini misalnya no pork no lard gitu ya, tapi aduh, kadang-kadang ada yang terjebak dalam kondisi udahlah, yang penting kan nggak pakai babi, nggak mengandung alkohol, udahlah kita makan aja walaupun belum ada sertifikat halalnya. Baiknya kadang-kadang kan ada orang yang pokoknya makan aja, ada yang jadi orang jangan ribet lah, udahlah gitu, yang penting kalau misalnya rame udah pasti enak, udahlah di sini aja. Nah sebenarnya bagaimana kita ini sebagai muslim harus bersikap? Apakah memang harus tegas, harus rigid, kalau memang belum ada sertifikasi halal mendingan kita nggak usah, walaupun sudah tercantum misalnya tidak ada babi, tidak ada alkohol, atau seperti apa Pak Kiai? Iya, para pemirsa dimanapun Anda berada, dalam batasan ini maka dua, apabila kajian syariati, apabila tidak ada indikasi itu haram, hukumnya boleh. Hukumnya boleh, oke. Dan kita tidak boleh bertanya. Karena bertanya itu akan melahirkan was-was dan melahirkan hubungan kita itu menjadi permusuhan. Ini halal apa enggak nih? Maka orang yang menjualnya itu ada perasaan tidak puas dengan pertanyaan itu. Nah, tapi kalau yang aspeknya waro, maka dia tidak akan memakan segala sesuatu yang tidak ada sertifikasi. Maksudnya begini, kasus yang tadi kita bicarakan, jelas mendapatkan sertifikasi saja, tapi masih masih nakal. punya
Iya, Apalagi celah yang gitu tidak ya. mengikuti proses sertifikasi. Betapa orang bagaimana mencari keuntungan itu sebesar-besarnya, lupa bahwa aspek kehalalan itu tadi as-suhtu adalah caranya. Ini kan dia sebenarnya menggunting dalam lipatan. Iya. Ketika sudah tidak dalam pemeriksaan, maka ada bahan yang dia rahasiakan dan itu menjadi ya unggulan supaya nikmat dan lain sebagainya. Jadi kalau orang yang berdasarkan syariat lihat indikasi saja. Oh nggak ada ini tanda-tanda keharaman dimakan. Udah gitu ya. Maka itu halal. Tapi kalau kajiannya adalah kajian kehati-hatian, kaset warok, mereka tidak akan mau makan. Semua tadi dengan pendekatan Dengan 4W 1H Iya. itu, maka orang bisa mengetahui. Dan orang kalau begini, kepekaan batin kita itu Mbak Mila, kalau kita biasa menjaga seperti itu, ada sinyal dalam hati kita yang ketika kita masuk di restoran itu, hati kita itu gundah. Iya. Cirinya itu. Ya. Jadi kalau dia masuknya tempat itu halal, itma'anna qalbu, hatinya tenang. Kalau indikasinya dia merasa nggak tenang, maka dia cukup beli aja minuman mineral atau minuman yang sudah dikemas. Jadi udah habis itu dia bayar, kemudian dia keluar. Karena apa? Dia lebih memelihara agamanya ketimbang memelihara perutnya. Nah, memelihara agama ketimbang memelihara perut ini itu dalam kajian kita enggak urusan yang mudah. Iya. Allah akan memperhatikan bagian daripada kewaraan kita itu. Oke. Jadi kalau kita terbiasa hati-hati, warok, ketajaman batin itu akan muncul ya Pak Kiai? Ya, Allah sinyalnya akan kuat banget. berikan gitu. sinyal ya. Ya, gitu. Udah, beli aja air kemasan atau sesuatu yang sudah masyhur, kalau itu kemasan itu halal, habis itu dia pulang. Sehingga dia nggak menyakitkan orang Iya, yang betul. ketika kita masuk ke resto tidak jadi gitu. Dan ya memang aspek, ya karena memang sebegitu dahsyatnya ya Pak Kiai, dampak ketika ada yang haram itu masuk ke dalam tubuh kita ya Pak Kiai. Ya. Terlepas itu makanan, dalam segi rezeki yang lain misalnya penghasilan gitu Pak Kiai. Mendapatkannya dengan cara yang haram misalnya, mungkin cara kita menzolimi orang lain itu kan luar biasa bisa mengakar ke dalam spiritual kita kan sebenarnya Pak Kiai ya. Ya. Tadi kalau orang minum airnya itu murni. Ya, maka dia bisa jadi dasar imun tubuh. Air putih itu bisa menetralkan ya racun yang masuk dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah mulai ada warnanya, maka fungsi airnya itu sudah hilang. Dia cuma penikmat, bukan fungsi awalnya. Begitu juga makanan, kalau dia halal, dia seperti air yang putih. Manfaatnya sejumlah manfaat bagi tubuh. Tapi kalau sudah ada warnanya, dengan cara menyakiti, dengan cara ya menzolimi, dengan cara lah ini dan itu, maka itu air yang berwarna. Gak ada lagi fungsinya kecuali jadi penikmat aja. Gitu. Sebenarnya misalnya dampak ketika kita memasukkan rezeki yang haram ke dalam keluarga kita itu seberapa besar daya hancurnya Pak Kiai terhadap keluarga? Subhanallah, kita tidak ada penjelasan yang secara khusus, secara detail seberapa dahsyatnya ketika yang menjadi dasar, maaf nih ya, sperma dan ovum yang dari anak yang dari orang tuanya yang haram menjadi anak itu, seberapa dahsyatnya itu tidak ada kajian yang secara khusus. Tetapi kalau berdasarkan ayat yang tadi itu, dia akan pincang anak itu. Fisiknya sehat, rohaninya pincang. Nggak bisa dia sempurna itu. Jadi konsep kesempurnaan itu adalah halalan thayyiban. Ya, bahkan ulama mengatakan bahwa kalau saja orang tua harus terpaksa melakukan kesalahan, maka hasil kesalahannya itu jangan diberikan kepada istrinya, jangan diberikan kepada anaknya.
Karena dosanya dia saja sudah berat, tetapi anak istrinya itu nggak salah. Jangan dibebankan kepada pekerjaan dia yang salah. Jadi apakah bagi si istri itu uang yang haram itu hukumnya haram? Enggak. Bagi istri nggak boleh bertanya ketika diberi uang sama suaminya. Istri nggak boleh bertanya, ini uang halal apa haram? Nggak boleh dalam Islam. Kenapa nggak boleh? Karena kalau dia begitu setiap kasih uang, umur perkawinannya bisa jadi cuma 3 bulan. Suami itu nggak bakalan mau untuk ya menerima itu. Sehingga istrinya, anaknya, hukumnya halal dia menikmatinya. Nah, kata halal di sini maknanya dia boleh makan dan dia tidak mendapatkan dosa dari suami dan ayahnya. Tetapi efeknya tetap ada. Itu kenapa makan saja kamu sendiri, kata ulama itu jangan kau berikan kepada istri dan anakmu. Karena ada istrimu, anakmu nggak salah. Nanti kamu bilang kenapa anakmu nggak mau sholat, kenapa dia narkoba, kenapa itu. Kalau dibalik anaknya, dulu saya dikasih makan apa? Ya, makannya dikasih, tetapi kualitasnya makanannya yang tidak memenuhi kriteria halalan thayyiban itu. Jadi luar biasa ya, pentingnya memasukkan yang halal ke dalam nafkah keluarga itu sebegitu pentingnya Pak Kiai, Masya Allah. Pak Kiai, kita jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pemirsa, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Hidup Baik dimulai dari rezeki yang halal. Pak Kiai, kita pernah mungkin mendengar cerita ada orang yang hartanya melimpah, rumah bagus, istri cantik, pasangan yang menawan, anak yang luar biasa juga gitu ya, jabatan yang bagus. Tapi ternyata hatinya sempit, ternyata mungkin keluarganya tidak memberikan ketenangan, kenyamanan. Anak susah diatur atau terlibat mungkin dalam banyak hal yang buruk. Apakah ini juga bisa menjadi indikator? Bisa jadi mungkin nafkahi yang diberikan kepada keluarga ini berasal dari sumber yang haram misalnya. Bisa jadi dia adalah contoh model yang Allah bilang nih loh, orang yang cuma thayyib tapi tidak halal. Ya, jadi kan ada ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta. Ketika kita melihat orang lain, itu adalah ayat bagi kita. Dan Nabi memberikan dasar ketika kita memandang itu, dalam hadisnya dikatakan al-mu'min mir'atul mu'min. Orang mukmin itu menjadi cermin terhadap orang mukmin yang lain. Ketika dia lihat begitu, maka dia jadiin cermin. Ya, idza ra'a aiban aslahahu. Ketika dia lihat di cermin itu ada noda, maka dia akan membersihkannya. Pada saat dia lihat ini, jangan-jangan ini, maka dia mesti lari dari sebuah pemahaman, wah ini jangan-jangan sebabnya itu. Kan salah satu faktornya adalah makanan, minuman. Oleh karena itu di dalam tafsir itu dijelaskan, hadhil ayat ibaratun, ya, ibaratun anil akli wa syurbi, ya, wal libas war rukub. Dimaksud dengan ayat ini adalah kan makan ya, tetapi yang dimaksud dari ini adalah makan, minum, pakaian dan kendaraan. Kendaraan, ya. Wa ghairi dzalik. Maksudnya gini, makannya sudah halal. Tetapi bisa jadi kendaraannya yang halal, yang tidak halal itu juga ada pengaruhnya. Ya, nggak ada perasaan tenang ketika mengendarainya. Itu juga jangan-jangan juga dari lantaran hal yang semacam itu. Nah, ini bagian dari pernik-pernik hati, kecerdasan hati itu, kepekaan hati itu, ya, tergantung dari bagaimana orang
membersihkan kaca cerminnya. Kalau memang bersih maka hatinya itu hal-hal yang semacam ini dia juga peka. Ya, jadi disebutnya makanan. Tetapi yang dimaksud juga di dalamnya minuman, pakaian, kendaraan. Dan ya, maskan, tempat tinggal dan lain sebagainya. Oke. Nah sebenarnya kita tuh juga punya, Allah berikan kemampuan untuk mendeteksi nggak dalam diri Pak Kiai, untuk kira-kira mencari tahu ini harta yang masuk atau rezeki yang masuk ini baik atau enggak untuk keluarga kita. Kita tuh diberi Allah sinyal nggak sih sebenarnya dalam diri kita itu, indikatornya gitu? Ada. Yang pertama adalah seleksi syar'i. Seleksi syar'i. Seleksi syar'i artinya lihat saja apakah di dalam pekerjaan kita ada yang melanggar syariat, Pak. Jadi ukurannya syariat tadi yang disebutkannya itu tadi riba, haram, hal-hal yang haram, kemudian yang as-sukhtu itu jelas itu kriterianya adalah kriteria syar'i. Tetapi ada kriteria di luar syariat itu yang sifatnya qalbiyah. Nah, hal-hal yang qalbiyah itu termasuk adalah al-makruh wa syubhat. Makanan yang kita tidak disukai oleh Allah itu, walaupun sebenarnya itu kalau dalam keadaan tidak dalam keadaan kepepet, dia tidak memakannya. Seperti orang yang dalam keadaan darurat, yang ada cuma anjing petunjuk jalannya itu, maka dia mesti dimakan. Pada saat dia makan itu bukan yang haram berubah jadi halal. Dia cuma dibolehkan, tetapi membawanya sudah jadi makruh gitu loh. Kalau saja ada yang lainnya maka dia tidak akan melakukan itu, tidak akan memanfaatkan itu. Nah, jadi makruh dan syubhat itu dimensinya itu bukan syar'i, ya, tetapi dimensi warok itu. Warok, kehati-hatian tadi ya. Artinya sebenarnya kalau kita kembali menyelami ya konsep halal dan thayyib ini, kalau kita paham, berarti memang esensinya bukan di jumlah Pak Kiai ya, bukan di nominal, bukan di kuantitas, tapi lebih pada aspek spiritualnya yang kita timbang ya Pak Kiai. Apakah memberikan ketenangan, keberkahan, kebermanfaatan, kebaikan atau tidak? Karena walaupun banyak, toh juga kalau pada akhirnya itu tidak memberikan keberkahan, kan berarti bukan itu esensinya, bukan itu gitu. Ada orang obesitas. Kan kalau orang obesitas itu berlebihan itu, dia sendiri sebenarnya nyesal dulu kenapa makannya banyak. Ya kan? Sih sebenarnya. Ya. Obesitas itu melahirkan penyesalan kenapa dulu makan. Sebenarnya pada kasus obesitas itu ada sebuah informasi kepada kita yang namanya thayyiban itu begini. Cuma memperhatikan thayyiban itu ya gede doang. Kan kita bukan yang di Idul Adha dimanfaatkan gitu kan. Nah, termasuk Mbak Mila, apakah orang sedikit saya gini. Ayat ini sebenarnya turun ada satu kelompok bani namanya Bani Mudlij. Haramu aklal an'am. Mereka itu mengharamkan makanan binatang-binatang ternak. Kemudian ayat ini turun, yang tidak boleh adalah yang menurut di luar kriteria dan halalan thayyiban. Dia nggak mau makan semua binatang ternak. Orang onta makan, kambing, dia nggak mau, mengharamkan. Nah, diet, bila kita diet sampai pada batasan haraman, maka dia kena ayat ini. Jadi bagi yang obesitas, yang gemuk, dan dia ingin menurunkan badan mengikuti pola diet, kan ada yang sampai jijik karena pengen ideal lagi tubuhnya gitu. Nah, dia nggak boleh sampai pada mengharamkan makanan itu, nggak boleh. Jadi diet dalam arti mengharamkan itu tadi, itu dia melanggar syariat. Jadi membatasi saja ya sebenarnya. Batasi ya, saja. Tidak kemudian. Dan sebegitu besar dampak ketika kita misalnya mengkonsumsi yang haram itu Pak Kiai ya. Selain tadi ya mungkin impactnya bisa ke keluarga gitu ya. Ketidaktenangan dalam hati. Ternyata juga bisa mempengaruhi terkabul atau tidak terkabulnya doa kita kan nggak Pak Kiai? Betul.
Bahkan hadisnya jelas ya, ada digambarkan itu seorang musafir. Jadi orang musafir itu rambutnya acak-acakan, bajunya kotor. Kemudian dia berdoa, ya mat'amuhu haramun, makanannya haram, wa malbasuhu haramun, pakaiannya haram, aina yustajabulah, mana mungkin dia doanya diterima. Jadi salah satu doa tertolak itu manakala yang mendoa itu tadi tidak memperhatikan aspek halal. Jadi aspek halal bisa menyebabkan pintu ke langitnya itu tertutup. Nah itu enggak fisik ya, di luar yang sifatnya fisik. Jadi ada metafisika dalam makanan yang kita makan itu. Dan itu daya hancurnya kan lebih apa ya, lebih dahsyat kan Pak Kiai ya. Kalau sudah sifatnya mental, sifatnya spiritual, kalau menyerangnya mental, spiritual itu kan artinya ya fondasi kita kan yang hancur Pak Kiai sebenarnya kan gitu ya. Dan itu bisa berimpact pada fisik kan sebenarnya. Betul. Gitu ya. Nah Pak Kiai terakhir sebagai penutup, jadi pada intinya memang halal dan thayyib itu menjadi sesuatu yang wajib kita usahakan sebagai seorang muslim karena begitu besarnya dampaknya yang akan mempengaruhi relasi kita dengan Allah ya Pak Kiai. Silakan Pak Kiai. Ya, jadi ada yang ketiga ya, kulu washrobu halalan thayyiban wala tusrifu. Wala tusrifu ya. Ya, jadi makanlah yang halal, yang haram dan jangan berlebih-lebihan. Nah, itu penting. Berlebih-lebihan itu bisa menyebabkan bukan cuma tubuhnya yang obesitas, tetapi mementingkan hal-hal yang duniawi, menutup pintu ukhrawi. Itu maknanya tusrifu. Kalau dari sisi materi, orang yang memantang makanan itu tidak Qur'ani. Al-Quran mengatakan apa saja makan, minum saja makan, wala tusrifu, jangan berlebihan. Nah. Jadi 3 hal yang mesti diperhatikan. Oke, Masya Allah. Pak Kiai, jazakallah khair ilmunya hari ini. Semoga sehat selalu. Amin, amin, amin. Sehingga bisa terus bersemangat, senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita setiap hari. Amin, amin. Terima kasih Pak Kiai. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan. Dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Harisaka undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.